kembalinya cucu Prabu Siliwangi. Namanya Syarif Hidayatullah. Darahnya darah biru. Ayahnya, Syarif Abdullah adalah seorang sultan dari dinasti Abbasiyah. Nasabnya sampai kepada Rasulullah di garis ke-22 hingga gelar Syarif melekat pada sang ayah. Kakek buyutnya, Jamaluddin Akbar Al-Husaini adalah putra Ahmad Syah Jalaluddin Gubernur Malabar, sebuah provinsi yang masuk dalam wilayah Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi sendiri dipimpin oleh kakaknya, Amir Syah Jalaluddin. Dari jalur ibunya, Syarif Hidayatullah juga keturunan bangsawan. Ibunya bernama Syarifah Mudaimah. Nama aslinya Nyai Rara Santang, putri kedua Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Setelah Niti bertemu Rasulullah, ibunya meninggalkan istana dan belajar Islam bersama kakaknya, Raden Walang Sungsang di Cirebon. Mereka berguru kepada seorang ulama bernama Syekh Nurjati. Sebelum usianya genap 20 tahun, Syarif Hidayatullah telah hafal seluruh isi Al-Quran, ribuan hadits, menyelesaikan pendidikan Islam, sejarah, dan ilmu pemerintahan di universitas terbaik dunia saat itu, Al-Azhar Mesir. Untuk menyempurnakan ilmunya, ia pergi ke Mekah dan berguru selama 2 tahun pada ulama-ulama terkemuka di sana. Hari itu, di usianya yang ke-22, sang ibu berpesan kepadanya, "Ananda Hidayat, bersyukurlah atas nikmat hidayah yang diberikan Allah kepada kita. Itulah arti dari namamu. Dan jangan pernah melupakan asal-usulmu. Kerajaan dan rakyat Pajajaran belum tersentuh dakwah. Pulanglah ke Pajajaran dan berdakwalah di sana. Ajak kakekmu, Prabu Siliwangi, agar merasakan kedamaian Islam." Ini bukan nasihat pertama yang ia dengar, tapi disampaikan lagi tepat setelah ia menyelesaikan pendidikannya. Sepertinya Ibunda Mudaimah ingin menyatakan bahwa waktunya telah tiba. Hidayat pun telah menantikan kesempatan ini. Selain keturunan bangsawan, dalam darahnya juga mengalir semangat dakwah para ulama. Kakek buyutnya, Syekh Jamaluddin Al-Husaini meninggalkan istana dan memilih menjadi ulama, berpetualang mengelilingi dunia bersama Syekh Tanaudin, adiknya, dan menyebarkan Islam di Kelantan, Campa, Samudra Pasai, Jawa, dan Sulawesi. Ia bahkan melepaskan anak sulungnya, Maulana Malik Ibrahim, pergi seorang diri di usia muda dan berdakwah di wilayah Majapahit. "Ibu, saya telah menyelesaikan pendidikan di Mesir dan Mekah. Insya Allah saya siap untuk memulai dakwah di tanah Pasundan seperti pesan ibunda selama ini," jawab Hidayat. Syarifah Mudaimah tersenyum bahagia mendengar kata-kata putranya. Saat berangkat ke Mekah bersama kakaknya, Raden Walang Sungsang, untuk berhaji dan menimba ilmu mengikuti nasihat Syekh Nurjati, ia berdoa agar bisa kembali ke Pasundan dan mengajak ayahnya, Prabu Siliwangi, untuk memeluk Islam. Kini saat itu telah tiba. Ia akan kembali bersama anaknya untuk berdakwah kepada ayahnya dan rakyat Pajajaran. Hari yang bersejarah itu pun tiba. Tahun 1470 Syarif Hidayatullah bersama sang ibu mendarat di pelabuhan Muara Jati Cirebon. Cirebon dipilih karena di kota itu Raden Walang Sungsang telah menjadi ulama besar sekaligus pemimpin pemerintahan Cirebon dengan gelar Cakaningrat. Syarif Hidayatullah memulai dakwahnya dengan mendirikan pesantren di daerah Gunung Jati. Sejak itu, ia dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Dakwah Syarif Hidayatullah dengan cepat meluas keluar Cirebon. Di tahun 1475, Syarif Hidayatullah berdakwah di Wahanten Pasisir, sebuah daerah pelabuhan yang kini masuk dalam wilayah Serang, Banten. Dakwahnya yang simpatik menarik perhatian pemimpin Wahanten yang kemudian masuk Islam dan menikahkan anaknya dengan Syarif Hidayatullah. Dari pernikahan ini, lahirlah Maulana Hasanuddin di tahun 1478, yang kelak menjadi Sultan Banten pertama. Di tahun 1479, Raden Walang Sungsang wafat. Syarif Hidayatullah pun kembali ke Cirebon dan menggantikan posisi Walang Sungsang sebagai Sultan Cirebon.
Di tahun yang sama, ia juga ditetapkan sebagai pimpinan Wali Songo. Keilmuan, kebijaksanaan, dan kepemimpinannya membuat para wali secara aklamasi memintanya menjadi pemimpin dakwah di tanah Jawa. Meskipun dakwahnya telah menyebar luas, Syarif Hidayatullah masih gelisah. Kakeknya, Prabu Siliwangi, belum bersedia masuk Islam. Ia menumpahkan kegundahannya pada sang ibu. Prabu Siliwangi sangat mencintaimu dan mengetahui kemuliaan Islam yang kau dakwahkan kepadanya. Tapi kekhawatiran akan guncangan yang menimpa Pajajaran membuatnya enggan bersyahadat. Jangan putus asa. Berdoalah agar Allah memberikan hidayah kepada kakekmu, hibur sang ibu menenangkan. Di tahun 1487 rapat Wali Songo menetapkan Demak sebagai pusat dakwah di Pulau Jawa. Ini juga sejalan dengan pendapat Sunan Ampel, sesepuh para wali. Posisi Demak persis di antara Majapahit dan Pajajaran sehingga memudahkan koordinasi dakwah di Jawa bagian timur dan barat. Para wali pun mendirikan Kesultanan Demak. Raden Patah, ulama muda yang juga putra Raja Brawijaya dari Majapahit, dan menantu Sunan Ampel, dinobatkan sebagai Sultan Demak. Syarif Hidayatullah bahkan menyatakan Cirebon sebagai bagian dari Kesultanan Demak dan melepaskan diri dari Pajajaran. Syarif Hidayatullah telah mengubah sejarah tanah Pasundan. Cucu Prabu Siliwangi ini telah mengubah sejarah Pasundan dari masyarakat Hindu-Buddha menjadi masyarakat Islam. Sejarah kerajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Bogor berganti menjadi kerajaan Islam dengan Cirebon, Demak, dan Banten sebagai pusatnya. Sang ibu, Syarifah Mudaimah alias Nyai Rara Santang, bisa beristirahat dengan tenang. Perjuangan meninggalkan istana Pajajaran, menimba ilmu hingga ke Jazirah Arab, dan dengan sabar mendidik putranya telah membuahkan hasil, bersemainya Islam di bumi Pasundan. Nyai Rara Santang juga bersyukur memiliki seorang ibu yang tegar dengan keislamannya, Nyai Subang Larang. Prabu Siliwangi yang semula datang untuk membubarkan padepokan Syekh Hasanuddin, guru Subang Larang, terpesona dengan bacaan Al-Quran Subang Larang. Ia bahkan menjadikan Subang Larang sebagai permaisurinya. Subang Larang mendidik ketiga anaknya dengan agama Islam di tengah kultur Hindu-Buddha istana Pajajaran.